Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai tausiah atau pengajian pada hari ini, mari sama-sama kita berzikir sejenak, memuji dan menyanjung asma Allah, sekaligus memenuhi hajat daripada ahli bait di rumah yang berbahagia ini. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من أمة محمد، ثم خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هؤلاء بسببهم من أهل هذا البيت، يعني إلى روح أمنا حجة سرن بنت آدم، وإلى روح أبينا محمد سعيد بن يونس، وإلى روح جدنا آدم بن عبد الله، وإلى روح جدتنا رنا بنت عبد الله، وإلى روح أختنا وأمنا نور حياة بنت يحيى، من أصولهم ومن فروعهم من أهل هذا البيت، وخصوصا على هذه النية صاحب هذا البيت ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا، وتب علي توبة نصوحا، وتب علي توبة نصوحا، أستغفر الله
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ada masih banyak yang belum semangat. Salamnya Ustadz ulangi sekali lagi. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buah salak di atas talam. Salak dari Kota Aji. Yang semangat menjawab salam, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setiap tahun ada 12 bulan. Sebagaimana Allah telah menetapkan itu ketika menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang haram. Haram artinya mulia, suci, dan istimewa. Demikianlah ketentuan dan ketetapan yang ada dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Surah At-Taubah ayat 36. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memperbanyak mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Sampai dengan hari yang ke-22 bulan Zulhijjah ini, kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih tetap semangat, kita masih tetap taat dan juga ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan seluruh limpahan rahmat dan nikmat Allah ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan kita pergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih. Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Beda dengan kita. Kalau ada yang punya sifat pengasih, masih pilih-pilih kasih. Kalau dekat, kenal, mungkin seringlah itu. Ya.
dapat bansos pribadi maksudnya. Tapi kalau jauh, jarang-jarang negur, jarang ketemu, pura-pura lupa. Manusia ini kalau punya sifat penyayang, sayangnya masih terbilang. Berapa kali, berapa banyak orang yang bisa kita sayangi dalam hidup ini, kan nggak bisa semua. Terutama orang yang memang kita senangi, paling itu yang kita sayangi. Walaupun dekat, kalau nggak kita senangi, nggak sayang kita itu. Termasuk suami sendiri ya kan. Udah nggak senang awak, mana ada sayangnya? Ya Allah. Jangan sampai. Itulah manusia, sifatnya berbeda jauh dengan pencipta manusia yaitu Allah. Maka kita setiap hari dan setiap saat memang harus memohon limpahan rahmat dan nikmat Allah ini, karena nggak ada manusia yang cukup atau lengkap dalam hidup dan kehidupan ini. Tetap saja merasa kurang, walaupun nampaknya ada lebih banyak, lebih hebat dari orang lain. Tetap saja orang yang seperti itu merasa kurang. Itulah kita namanya manusia, makhluk yang tidak sempurna. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang sama kita hormati dan kita muliakan adalah ahli bait sekeluarga dan berkeluarga di rumah ini. Mudah-mudahan ahli bait selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan ikhlas menerima kedatangan seluruh jamaah majelis taklim Serikat Amal Baik. Kemudian yang selanjutnya kita hormati dan kita muliakan adalah pengurus majelis taklim Serikat Amal Baik, baik yang mantan pengurus maupun yang masih jadi pengurus. Karena ada yang mantan kan itu, mantan pengurus berarti jadi sesepuh, jadi penasehat. Ada yang sekarang masih jadi pengurus. Ada juga yang berencana mau jadi pengurus. Nah, jadi itu harus dihormati juga. Karena kan regenerasi itu, kaderisasi itu mesti ada. Cuman kalau bisa, kalau saya yang tua-tua lagi, bukan nggak boleh. Terus melotot aja. Gak usah. Yang tua-tua itu cukup jadi sesepuh aja, jadi penasehat, jadi pendamping, jadi pengayom, ya kan? Karena majelis-majelis taklim sekarang ini banyak, terutama di Kota Medan, apalagi Sumatera Utara. Itu sering mengadakan studi banding, ya kan? Pertemuan persahabatan. Tempat-tempat yang lain itu saya perhatikan pengurusnya rata-rata muda, pendampingnya yang tua-tua nggak apa-apa itu. Kalau kita nanti muncul yang tua, damping yang muda kan kurang sedap. Jadi begitulah memang di mana-mana. Kemudian yang saya hormati dan muliakan adalah seluruh ibunda sekalian, hadirat wa muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22 bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang terakhir dalam tahun Hijriah. Berarti lebih kurang 8 hari lagi
kita sudah menutup tahun 1445 Hijriah, masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Satu kalender udah kita jalani. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah KO di jalan. Memang itulah perjalanan hidup kita manusia ini sesuai dengan kalender yang kita jalani. Kalau enggak tahun 1445 selesai, berarti di 1446 lah. Siapa itu di antara kita, ya tengok-tengok lah. Bukan ditengok karena umur, bukan ditengok karena sakit, ya kan, atau karena susah, tapi karena ajal. Jadi ajal atau batas kehidupan kita itu masing-masing sudah ada. Cuma dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis Rasulullah, ada resep-resep, ada cara-cara untuk memperpanjang umur. Jadi yang khawatir umurnya tahun depan nggak panjang, boleh dicoba ini resepnya. Ya kita kan semua khawatir juga. Apa mau? Nah itulah berarti kan kalau nggak mau sekarang atau besok berarti masih khawatir. Orang-orang yang masih khawatir, ya umurnya nggak panjang di masa yang akan datang, itu ada kiat, ada resep, ada solusinya yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa amalan. Yang pertama, yang paling sering kita lakukan adalah silaturahmi. Itu pertama yang paling sering kita lakukan adalah silaturahmi. Orang yang rajin, sering dan banyak-banyak silaturahmi, keuntungannya kata Rasul ada banyak. Yang bisa disebutkan, satu, rezekinya lancar, mudah, lapang. Jadi kalau kita di rumah rezeki agak seret-seret, rajin silaturahmi, insya Allah lapang lancar. Contoh, di rumah nggak ada gula, nggak ada teh, buat teh manis pun susah. Silaturahmi aja ke rumah tetangga. Assalamualaikum, Bu, boleh nggak saya silaturahmi Bu? Ya boleh, kok nggak boleh? Itulah contoh silaturahmi itu bisa memudahkan datangnya rezeki. Kita nggak minta aja dikasih loh. Kan nggak minta teh manis kan? Dikasih. Plus dengan pisang goreng, ubi goreng. Apalagi minta kita. Nggak punya duit Bu, bisa minta tolong nggak Bu? Saya hari ini nggak ada. Kita nggak minta aja dikasih, apalagi tapi jangan sering-sering di orang yang sama, pindah ke orang yang lain. Iya, kalau itu juga orangnya kapok nanti. Udah ngerti dia, 1-2 kali oke lah, 3 kali ini pasti minjam ini, kan gitu. Pindah-pindah tempat yang lain. Tapi itu bukti betul kata Rasulullah. Silaturahmi itu bisa memudahkan. Iya, kita udah nggak punya gula, nggak punya teh, membuat teh manis, duduk diem aja di rumah mana bisa? Nggak ada. Nah, tapi datang sebentar insya Allah. Kemudian manfaat kedua adalah silaturahmi, panjang umur. Panjang umur ini ada ulama yang mengartikan walaupun sudah meninggal tetap dikenang, ya kan? Nah, itu artinya dia orang baik lah. Ya kalau panjang umurnya baik, kalau enggak bisa juga ya orang jahat dikenang kejahatannya, bisa juga. Yang enggak dikenang itu biasanya enggak baik, enggak jahat, sedang-sedang aja.
Kalau yang baik kali pasti dikenang. Kalau yang jahat kali pasti dikenang. Nah, jadi kalau mau jadi terkenal di dunia ini sebenarnya pilih. Jadi orang paling baik atau paling jahat. Biasa-biasanya nggak terkenal itu. Jadi panjang umur yang kedua artinya memang umurnya betul-betul panjang. Ditambah Allah. Ada satu kisah. Ini kisah nyata sebenarnya. Karena yang menyampaikan adalah seorang sufi. Sufi itu bernama Abdullah bin Mubarak. Dia punya jamaah ya. Sufi itu istilah sebutan bagi orang yang suka menyepi, bertapa, suluk, itu sufi namanya. Orang-orang suci, kalau sekarang orang sakti itu. Kayak apa namanya, wali-wali Allah gitu. Jadi ada seorang wali Allah yang namanya Abdullah bin Mubarak ini punya jamaah. Jamaah ini sudah diponis lah dia nih. Ya, sudah diponis mati sama dokter. Karena penyakitnya parah. Zaman dulu tak penyakit apa namanya? Tak mungkin ini. Tapi karena itu dia berpikir seperti ini. Untuk apalah kalau aku mati, hartaku ini untuk apa? Ujung-ujungnya semua hartanya disedekahkan. Ya kan? Karena dia berpikir besok mati. Ujung-ujungnya semua hartanya disedekahkan. Diundanglah semua orang. Semua orang diundang, dibuatnya acara wiritan. Nah, disitulah dia bilang ya, mungkin ini terakhir kali lagi saya wirid sama sahabat-sahabat sekalian. Karena itu saya juga mau bagi-bagilah ini rezeki-rezeki yang saya punya ini. Sekalian saya minta izin, maaf kalau ada salah-salah. Amin lah bahasanya gitu. Ya, diponis ini seminggu meninggal. Rupanya udah lewat sebulan nggak mati juga. 2 bulan nggak mati. 3 bulan nggak mati. Ya, bukan nyesal, dia mikir kok nggak mati-mati. Ya, malah diperiksa sama dokter, ujung-ujungnya penyakit bapak kok nggak ada lagi. Bapak berobat di mana? Saya nggak berobat. Saya pasrah aja. Kalau nggak berobat kok bisa sembuh? Terus apa yang Bapak lakukan? Nggak ada lah, kemarin saya minta ngumpuli orang, minta izin. Minta izin lah tuh, bagi-bagilah rezeki namanya. Untuk apa lagi dong mati? Itulah dokternya langsung terkejut. Apa kata dokter tadi? Subhanallah, luar biasa. Apa yang Bapak buat, lakukan. Itulah sebenarnya yang menjadi panjang umur Bapak. Nah, yang menjadi panjang umur Bapak. Tapi kalau dikabulkan Allah, nggak semua juga. Kalau semua orang bisa berpikir seperti itu, banyak kali orang yang nggak mati-mati nih, kan? Ya buktinya Fir'aun paling kaya punah, aman, paling pinter, paling mati semua kan? Dan dia. Nah ini salah satu contoh silaturahmi sambil sedekah. Sebenarnya kan orangnya kan diundang sama dia, ya kan? Kemudian waktu undang itu bagi-bagi, kayak gini kan? Nanti ahli bait kan pasti bagi-bagi. Nah ini bisa panjang umur nih kalau orang yang dapat mendoakan. Mudah-mudahan panjang umur ya. Yang punya rumah, nah itu dia. Bukan hanya murah rezeki, didoakan panjang umur bisa. Ya maksudnya itu tuh umur yang barokah lah. Bukan umurnya panjang aja, tapi nggak ada keberkahan itu jadi susah nanti. Kemudian apalagi dosa dihapus oleh Allah. Orang yang rajin silaturahmi dosanya dihapus oleh Allah. Begitu kita ketemu sama orang, kemudian kita salaman, jabatan, apalagi berpelukan, tentu yang sama ya, apa jenis satu jenis. Maka sepanjang itu dilakukan, pas itulah dosanya digugurkan Allah. Makin lama, makin gugur dosanya. Tapi kalau sebentar aja, sebentar dosanya gugur. Makanya kalau salaman sama orang yang dekat, yang kita kenal,
yang satu jenis jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan cepat-cepat, lama-lama. Itu mukanya dibuang, pakai muka apa lagi? Ya. Kalau kita lama-lama dalam silaturahmi tapi ini misinya, maka dosa dihapuskan. Salah satu kelebihan silaturahmi. Apalagi sampai lebih dari itu ya. Ada kalau orang-orang Arab itu biasanya gitu. Orang-orang yang dari kota Nabi itu biasanya berpelukan lebih suka. Tapi yang sekali lagi yang satu jenis, ya, jangan dalami yang sejenis sebentar, dalami yang lawan jenis lama-lama, enggak betul. Kemudian apalagi manfaatnya dari silaturahmi? Nah, silaturahmi itu bisa menurunkan atau mendatangkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dan juga sakinah atau ketenangan. Jadi orang yang rajin silaturahmi itu akan timbul rasa kasih sayang dan juga akan lebih tenang merasa. Ya. Maka banyak-banyaklah kita silaturahmi kalau memang umur mau panjang. Kemudian apalagi yang bisa panjang umur? Doa panjang umur. Makanya kalau ulang tahun jangan lagu yang dibaca, yang dinyanyikan kuat-kuat, yang diaminkan, tapi doa. Kadang-kadang lagunya pula, memang lagunya isinya panjang umurnya, tapi nggak jelas mintanya sama siapa. Ada kalimat ya Allah panjang umurnya, ya Allah panjang ada, mana ada? Taunya panjang umur, ya kan? Gak jelas sama siapa mintanya itu, gak tahu. Maka harus ada doa. Orang yang rajin berdoa minta panjang umur, kalau Allah kabulkan pasti panjang umur. Itu namanya usaha ya. Doa itu kan juga usaha. Kalau doa aja pun nggak mau, macam mana lagi mau dapat panjang umur? Kemudian apalagi itu tadi contohnya sodako, sedekah banyak-banyak. Sedekah itu termasuk juga upaya untuk bisa panjang umur. Makin banyak yang kita sedekahkan, makin besar, makin panjang peluang kita umurnya dipanjangkan oleh Allah. Makin besar. Makanya biasanya orang-orang yang banyak sedekah itu umurnya panjang-panjang. Biasanya. Tengok-tengok aja lah di sekitar kita. Tapi orang yang jarang sedekah, nggak mau sedekah itu umurnya pendek. Karena orang selalu mendoakan supaya dia cepat mati. Orang yang pelit pasti tuh kalau didatangi pelit pasti doa orang tadi marah kali pelit tuh. Ayah pun. Nah, kecuali karena memang dia dalam kondisi susah ya. Kita mungkin nampaknya rumahnya besar tapi utangnya yang paling banyak, itu boleh jadi. Jadi kalau memang betul-betul pelit ya, nah itu yang biasa didoakan orang. Umurnya nggak panjang. Tapi dalam sejarah kita lihat ya, orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang jahat itu lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang baik. Kalau kenapa itu jawaban yang paling tepat yang jawab Allah. Tapi kalau kita lihat secara fisik, nampaknya Allah masih memberi kesempatan dia untuk tobat. Kalau dikasih kesempatan pun nggak bisa, baru ditutup kan itu. Makanya rata-rata panjang supaya ada kesempatan untuk tobat. Itu secara fisik yang bisa kita paham. Ibunda sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi hari ini kita akan membicarakan hal yang pendek dan sederhana. Nah ini menyangkut yang sering kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? 3 rahasia hidup
mulia. Supaya hidup kita bisa menjadi mulia, ada 3 rahasianya yang diberikan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Shadaqallahul azim. Ada 3 rahasia yang bisa membuat seseorang atau hamba Allah itu menjadi orang yang mulia dalam hidup. Rahasia sukses, rahasia mulia hidup, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18-19. Pertama, seorang manusia atau seorang hamba Allah akan mulia hidupnya kalau memiliki iman dan takwa. Nampaknya imtak ini kan bahasa yang sering kita dengar ya, bahasa yang sederhana. Cuma masih banyak sebagian kita yang belum memahami betul tentang potensi dari imtak. Imtak itu terdiri dari dua kata, iman dan takwa. Iman artinya percaya. Takwa artinya tunduk dan patuh. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Orang yang beriman mulia. Orang yang bertakwa mulia. Tapi kalau iman dan takwa ini terpisah, imannya ada tapi takwanya nggak ada, atau sebaliknya takwanya ada tapi imannya nggak ada, maka kemuliaannya akan hilang. Kalau kita cuma beriman aja nggak bertakwa, itu sama dengan kita percaya tapi nggak menunjukkan kepercayaan. Atau sebaliknya, kalau kita bertakwa tapi nggak beriman, itu sama dengan kita beramal atau beribadah tapi nggak punya dasar. Dua-dua nggak ada yang betul, salah. Yang betul itu kalau kita beriman harus sekaligus bertakwa. Contohnya seperti 2 sisi mata uang. Ibunda punya mata uang? Nggak punya? Bukan mau diminta. Contoh, misalnya uang 5.000 atau 10.000. Coba kalau dipegang, itu uang yang kita punya. Muka belakang atau kanan kiri kan ada angka dan gambarnya. Betul nggak? Ada angka dan gambar di situ. Dia akan berharga kalau 2 sisinya itu punya angka dan gambar. Tapi kalau satu sisi punya angka dan gambar, satu sisi dihapus, jadi halaman kosong, kira-kira bisa berharga nggak itu? Nah kayak gitu. Iman dan takwa itu kayak 2 sisi mata uang. Akan berharga kalau dua-dua ada. Kalau cuma satu, enggak, satu aja ada tapi yang satu nggak ada, nggak berharga. Maka karena dua-dua berharga, dua-dua harus dimiliki dan dua-dua harus dijaga. Artinya apa? Kalau percaya sama Allah, tunjukkanlah bahwa kita percaya sama Allah dengan ibadah. Hanya harusnya orang yang beriman itu sholat, puasa, zakat, sanggup, haji kalau sanggup. Tapi yang pastinya sanggup kita kan sholat. Jadi jangan bilang nanti nggak bisa beribadah karena nggak sanggup. Yang nggak sanggup itu cuma 1, cuma 2 yang bisa dikategorikan nggak sanggup, zakat sama haji.
Kalau sholat, puasa itu kan masih bisa diakali. Dalam keadaan apapun harus tetap bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kalau mau mulia dalam hidup, milikilah iman dan takwa atau imtak. Iman itu wujudnya teori. Yang namanya teori itu berada di mana Ibunda? Di dalam diri. Kalau enggak di otak itu bisa di hati. Teori itu kan ideologi, keyakinan. Yang namanya takwa itu praktis. Itu di mana letaknya? Di luar diri. Nampak dia. Kita nggak tahu orang beriman apa enggak, tapi kita tahu orang bertakwa atau tidak. Tapi sekali lagi perlu diingatkan, kalau bertakwa aja nggak dasarnya iman, percuma. Sebaliknya gitu juga. Ada orang beriman nggak bertakwa juga percuma. Jadi karena itu yang pertama sekali marilah kita miliki dan kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Resep sukses yang kedua menjadi orang yang mulia, selalulah mengintrospeksi diri, atau dalam bahasa Arabnya intizor muhasabah. Selalulah mengintrospeksi diri. Apa artinya introspeksi diri? Melihat ke dalam diri sendiri. Jangan suka mengekstrospeksi orang lain. Jangan suka melihat ke dalam diri orang lain, tapi lihatlah ke dalam diri sendiri. Apa untungnya kalau kita sering introspeksi diri? Pertama akan timbul keinsafan, kesadaran bahwa kita bukan yang sempurna, tapi serba kekurangan. Yang kedua, kita akan tahu mana yang belum kita lakukan, yang kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Itu hasil dari muhasabah. Muhasabah ini nampaknya bahasa sederhana Bapak Ibu, Ibunda sekalian. Tapi dari muhasabah inilah dulu munculnya orang-orang yang sukses. Mungkin Ibunda sekalian tahunya ada namanya Imam Ghazali, ada namanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Kalau nanti dibaca riwayat hidup mereka dari kecil sampai dengan sukses jadi orang besar, itu kita akan temukan kegiatan mereka itu yang paling utama yang bisa membuat perubahan besar, karena mereka selalu melihat apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Jadi diperbaiki dia, disempurnakan. Yang belum ada, diadakan. Yang sudah ada, dilihat. Ini udah sempurna belum? Belum disempurnakan. Ini udah lengkap belum? Belum lengkap. Oh ini salah ini. Karena salah dibetulin. Orang yang seperti inilah yang kemudian bisa menjadi orang sukses. Dalam hadis Rasul bersabda, ada 3 jenis status manusia yang berkaitan dengan muhasabah, dengan perubahan diri. 3 jenis. Hadis itu bunyinya, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa faizun. Yang pertama. Yang kedua, mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Yang ketiga, mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa fajirun. Atau jenis status manusia yang pertama yang berkaitan dengan muhasabah atau perubahan diri. Orang yang hari ini lebih bagus dari hari yang lalu, itulah orang yang sukses. Berarti perubahan itu bisa mempengaruhi status. Yang kedua, orang yang hari ini sama saja dengan hari yang lalu, maka itulah orang yang rugi. Ya, nggak ada berubah, gitu-gitu aja. Orang yang hari ini lebih jelek dari hari yang lalu, maka itulah orang yang celaka, orang yang durhaka.
Contoh, kalau ibunda sekalian, ya kan, biasanya nggak pakai makeup, nggak berdandan. Hari ini berdandan, jadi nampak lebih cantik. Itu lebih bagus atau enggak? Nah, biasanya nggak berdandan. Seperti itu juga yang dilakukan. Gimana statusnya? Ya kayak gitu aja ya kan? Nggak ada perubahan kan gitu. Ibu ini jumpa yang lalu kayak gitu juga butek. Sekarang butek juga lagi. Kita bilang, jadi itu apalah makeup yang ada di rumah itu kan rugi namanya kan. Beli makeup nggak dipakai. Kan gitu-gitu aja kan namanya rugi. Ada pula kelompok yang terakhir, ada pula model yang terakhir, dia punya makeup, tapi pakai makeup asal-asalan, gincu taruh di alis. Enggak. Nah, ini contoh salah penggunaan. Ujung-ujungnya itu mukanya jadi nampak lebih jelek. Orang itu termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka? Nah, orang gila lagi, bukan lagi orang celaka, orang gila. Nah, itulah contoh-contoh perubahan dalam hidup. Jadi kalau kita pergunakan apa yang ada dalam hidup kita lebih bagus, maka jadi orang beruntung. Kalau nggak kita yang ada dalam diri kita ini nggak digunakan gitu-gitu aja, ya rugilah. Sebab ada tapi nggak digunakan. Kemudian yang ada dalam diri kita ini kita pergunakan untuk sesuatu yang nggak bagus, ya menjadi orang yang celaka. Yang saya kasih contoh tadi itu sebenarnya masih ilustrasi yang sederhana. Yang lebih parah itu kan sikap dan perilaku, ya kan Bun? Ada potensi untuk taat, tapi dia maksiat. Nah, itu kan yang paling jelek kan itu. Tapi kalau itu disampaikan contohnya kan kepada ngerti. Yang lebih cocok kan contohnya contoh pakai makeup kan. Nah itu yang kedua. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri, kita akan temukan kekurangan diri kita. Akhirnya akan muncul motivasi untuk memperbaiki diri dan menjadi yang lebih baik. Hasilnya perubahan besar. Hasilnya akan terjadilah perubahan yang besar. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir, resep sukses untuk menjadi orang yang mulia dalam hidup. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Milikilah akhlak-akhlak yang mulia. Ya, milikilah akhlak-akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Asr itu Allah menyatakan seperti ini, janganlah kamu sombong. Sombong itu akhlak yang mulia atau tercela? Jadi Allah nggak suka kepada orang yang punya akhlak yang tercela. Orang sombong, contohkan satu itu aja. Yang lainnya juga pasti Allah nggak suka. Tapi sombong yang ditunjukkan sama Allah, kenapa? Karena sombong itu yang dulu, yang pertama kali mencampakkan makhluk yang mulia sebelum manusia, yang sekarang menjadi iblis. Ya, dulu makhluk yang mulia itu adalah seorang jin, namanya Azazil. Ada yang bilang Izazil, macam-macam lah itu ya. Kalau orang non-Muslim itu dibilangnya Lucifer. Ya, ada di sini yang pernah baca Injil enggak? Nah, tahu. Ketemu nanti sama kawan-kawan. Jadi orang yang di luar agama Islam pun percaya juga ada makhluk yang paling jahat di dunia ini. Kalau dalam bahasa Quran namanya iblis. Ya, bahasa Quran namanya iblis. Kalau bahasa Injil Lucifer. Itu ibunda sekalian. Kalau menurut keyakinan di luar Islam itu ada angka tertentu yang menunjukkan angka keramat. Saya juga ketemukan itu dalam pembahasan para ulama tentang angka-angka. Kenapa kita jumlah ayat Quran itu berapa? 6.600. Nah, sampai sekarang kan itu ya.
Padahal kalau betul-betul kita hitung, setiap surah itu kan ada jumlah ayatnya. Dikalkulasi pakai kalkulator, itu nggak sampai. Paling 6.236. Saya udah 10 kali itu mengkalkulator sampai capek. 6.236 ya. 6 yang pertama sama 6 terakhir yang sama. Tengah-tengahnya enggak 6. Tapi yang diajarkan kan 6, 6, 6, 6. Betul kan? 6.600. Kenapa? Nah, itu dulu berhubungan dengan misi menjaga akidah keimanan. Jadi angka 663 kali. 663 kali itu kan angka iblis. Nah, angka iblis itu angka yang dikain sama iblis. Sama kayak kita di sini. Kalau angka 13 itu pasti angka ngeri kan. Makanya rata-rata hotel itu kalau nomor 13 itu ditolak orang. Padahal di situ ada emas di sana. Ya. Ayangnya tadi. Padahal petugas hotel itu yang punya hotel udah sengaja tuh naruh emasnya di situ. Cuman dia tahu juga orang nggak mungkin ngambil ruang 13 itu. Nah, makanya mulai besok ruang 13 itulah. Ya entah apa di situ. Gara-gara keyakinan juga kan kita banyak percaya dengan keyakinan angka-angka ya Bu. Jadi 66 itu angka iblis. Artinya orang yang punya kode 66 ini, apalagi di tubuhnya ada simbol tato gitu. Nah itu sekutu dengan iblis itu. Hanya bisa hancur kalau ditambah satu anak angka 6 lagi. Hanya bisa hancur 36 tadi ditambah satu 6 lagi. Kebetulan ayat Al-Quran itu kan jumlahnya 6.236. Ya kan? Jadi ini ada hubungan dengan misi menjaga akidah. Sehingga muncullah keyakinan bahwa ayat suci Al-Quran lah yang bisa menghancurkan angka keramat iblis itu. Bagaimana cara memahaminya? 6-nya kan 6236. Bukan 666 ya, 6236. Cara mendapatkan 66-nya itu cuma benda. Di tengah-tengah angka itu berapa? 2 dan 2 kali 3 berapa? 3 kali 2 itu makanya dapat 66 di sini. Kayak gitu aja ya. Itu ya itu kan metode matematika yang aneh itu Bang. Tapi ketemu. Nah, itulah contohnya ya. Jadi intinya kalau kita mau mulia di hadapan makhluk Allah dan yang pasti di hadapan Allah, milikilah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu lawan dari akhlak yang tercela. Kita kadang-kadang lebih hafal nama-nama akhlak yang tercela. Ya udah. Untuk mengetahui akhlak itu akhlak mulia lawannya. Contohnya apa? Ria, lawannya ikhlas. Berarti akhlak mulianya ikhlas. Kalau sombong lawannya, sombong itu kan tinggi hati. Lawannya rendah hati. Kalau pelit lawannya pemurah. Berarti yang sifat mulia itu lawan-lawannya itu. Karena rata-rata kita kadang-kadang lebih hafal sifat yang tercela pula. Kalau ditanya sifat yang mulia malah bilang yang mana yang mulia itu? Ya kan? Apa namanya? Pembenci atau pendendam. Nah, penyayang atau pemaaf. Jadi kan untuk mengetahui sifat yang mulia itu udah cari aja lawan dari sifat yang tercela yang kita ketahui. Baik, udah jelas lawannya buruk. Berarti kalau yang buruk itu yang baiknya lawannya. Dan begitulah seterusnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Mara'ahul muslimuna husnan wallahu husnun." Siapa saja yang dipandang oleh orang muslim yang banyak bagus, maka Allah akan mandang dia bagus. Siapa saja yang dipandang oleh orang muslim bagus, maka Allah akan mandang dia bagus. Artinya apa? Mungkinkah orang banyak atau orang itu suka sama kita kalau kita jahat? Gak mungkin ya Bu.
Berarti kan orang suka sama kita kan karena kita baik. Bagaimana yang bisa membuat kita baik? Ya karena akhlak, bukan karena hati. Makanya kalau orang jahat itu jangan ditanya hatinya. Semua nanti bilang baik itu. Ada orang membunuh ditanya gitu, kenapa kamu membunuh? Ya bukan hatiku membunuh. Gak bisa ditanya itu. Kalau ditanya gitu nanti di hatinya nggak ada yang jahat semua. Apalagi dia berpikir untuk menyelamatkan diri kan. Pokoknya gue lihat fakta. Kalau dia sudah berbuat jahat ya udah, tinggal dikasih sanksi lah, dikasih hukuman. Masalah hati itu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Inilah ibunda sekalian, tausiah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan tentang 3 resep atau rahasia sukses supaya kita menjadi orang yang mulia. Harapannya 3 rahasia sukses ini bisa kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita di tahun baru yang akan datang. Sehingga tahun baru yang akan datang itu menjadi tahun yang lebih bagus daripada tahun yang sekarang ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya dari tausiah ini, ada bekal untuk bisa kita lakukan nanti di tahun-tahun yang akan datang. Tapi itu pun semua kembali kepada diri kita sendiri dan juga takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena batas waktu juga sudah ya cukup. Di lama-lama kan gak enak juga. Ada lagi kegiatan, ada kegiatan di sini lagi yang mau diambil. Ya siap. Sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, maka pertama akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Yang kedua akan menghalangi ridho dan kasih sayang Allah. Makanya contohnya tato ya. Tato itu termasuk sesuatu yang dilarang. Allah melaknat orang yang bertato dan orang yang menato, orang yang minta tato. Ada beberapa kalimat. Tatonya dilarang, orang yang menato dilarang, orang yang minta ditato pun dilaknat. Berarti itu tato hukumnya dosa atau haram. Berarti pakai tato bagaimana? Pakai tato ya berdosa karena melakukan perbuatan yang haram. Kalau mau ya, itu tadi kalau ditanya hati semua itu baik. Tapi dari perbuatan kan nggak bisa. Ada orang membunuh terus ditanya, ibu sebenarnya kamu enggak, saya baik sebenarnya, cuman ya tangan saya nggak bisa gitu. Orang itu ibunda melakukan sesuatu yang haram pasti motivasi awalnya apa? Motivasi awalnya kan pasti hatinya kan, ingin dia kan gitu. Mau pingin ditato, makanya muncul tato kan nggak mungkin. Tiba-tiba saya bangun tidur ada tato kan nggak mungkin. Itu bukan tato, koreng itu. Kalau tiba-tiba bangun tidur ada di sini, kalau tato tuh nggak mungkin lah. Apa saya nggak tahu tiba-tiba ada tato, kan ada itu. Kita minta itu sebenarnya udah nggak betul. Kenapa? Karena yang kita minta itu nggak betul. Nah, mana bisa berarti bilang hatinya baik, udah pakai tato hatinya baik, sama dengan muka serem tapi hati pakai, itu kan beda. Kalau sudah terlanjur itu caranya kan bisa dibersihkan, ya pelan-pelan. Nggak boleh sampai merusak juga. Sekarang sudah adanya tuh pembersih untuk tato itu disuntikkan, kemudian dia cair sendiri, ini hilang sendiri. Enggak, sama dengan lebih sakit masangnya daripada menghapuskannya. Cuman pakai duit lah. Yang bikin sakit itu kantong itu. Luarnya itu sangat sakit sekali. Nggak sakit, karena ada kawan-kawan kita juga yang pakai tato ikut-ikutan, ujungnya dia hilangkan. Dan udah ada 5 tempat itu disuntik di dalam, ganti cair sendiri, tinggal sedot. Jadi kalau diletakkannya di tangan Ustaz, kalau dia bersalah juga itu sah atau gimana Ustaz? Sebenarnya kan kalau nggak menghalangi wudhu ya nggak apa-apa. Kalau di dalam tubuh kan nggak menghalangi wudhu. Kalau di luar tubuh ya.
cat itu menghalangi wudhu. Ipek ya, ipek itu kan menghalangi wudhu. Tato sebenarnya nggak menghalangi wudhu karena dia di dalam. Tapi perbuatan tato itu perbuatan haram. Artinya kalau kita sholat dalam keadaan kita pakai yang haram, sholatnya gimana? Itu aja yang jadi masalah itu. Maka harus pelan-pelan dibersihin. Bagaimana cara membersihkannya? Ya jangan sampai menyakitin. Ada orang yang sampai buka ini kan ibu akarnya betul. Tapi jangan. Kalau sekarang kan sudah ada yang lebih bagus caranya. Ya. Cukup, cukup ya. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah innal batila kana zahuqa. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.